Kaburnya 10 tahanan kakap kasus narkoba ibarat setetes nila dalam susu sebelanga. Kejadian itu menodai upaya pemerintah membasmi narkoba. Benarlah kelemahan kultur kita, kedodoran di tingkat pelaksanaan. Sebab ketika kita gencar bicara dan bertindak tegas terhadap penjahat narkoba, di saat bersamaan kita lengah dalam langkah-langkah ikutannya. 10 tahanan kasus narkoba kabur Selasa kemarin. Ketika kita ingin tegas dalam kasus narkoba, merupakan suatu ironi. Data menunjukkan setiap hari di Indonesia sekitar 50 orang meninggal karena narkoba. Sekitar 5 juta orang menjadi pecandu narkoba. 10%-nya berada di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, dan Depok. Namun semuanya tidak menjadi pelecut yang menghardik. Kita lalai memberi perhatian serius pada tahanan dan terpidana dalam kasus narkoba. Penjahat narkoba dalam arti bandar dan pengedar yang menikmati gelimang uang dari bisnis ini tidak mengenal kata tobat dan atret. Ketika riuh terjadi wacana soal hukuman mati bagi penjahat narkoba, masih saja terbongkar kejahatan narkoba dalam jumlah mencengangkan. Di saat yang sama, para pengguna yang merupakan korban terus bertambah dari hari ke hari. Ketika terus-menerus disampaikan dampak buruk kejahatan narkoba, ketika mulai disadari kasusnya sebagai kejahatan luar biasa, di samping korupsi, langkah tegas pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala perlu kita apresiasi. Selain langkah tegas, tidak kenal kompromi pada penjahat narkoba dalam kasus-kasus berat, perlu kita apresiasi langkah-langkah preventifnya, seperti pendirian banyak panti rehabilitasi bagi korban narkoba. Bagi yang sudah berstatus hukum pasti, hukum perlu ditegakkan, apapun bentuknya. Bagi pengguna narkoba yang berstatus hukum jelas, perlu kasusnya ditempatkan sebagai korban yang membutuhkan program rehabilitasi. Dalam proses peradilan, khususnya berpotensi hukum mati, perlu diambil hak-hak terdakwa sehingga tercegah terpidana berat karena ketidaktahuan. Kaburnya 10 tahanan kakap kasus narkoba itu menunjukkan kita gencar melakukan upaya pencegahan dan penindakan, tetapi kebobolan di belakang. Tampak rapi berpakaian dari luar, tetapi kedodoran di dalam. Kasus ini perlu ditempatkan sebagai pelecut kelalaian kita. Langkah-langkah berikutnya, jelaskan kepada publik apa adanya. Siapa yang bertanggung jawab, berikut pertanggungjawaban legalnya. Hendaknya kasus itu jadi pengingat. Ojo meneh-meneh, jangan diulangi lagi. Menjadi genderang yang menyatukan derap langkah kita dalam membasmi narkoba.